Halo sahabat pajak, tidak terasa kita telah memasuki pertemuan yang ke-10. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari pengisian formulir 1770SS dan 1721A1. Nah, berikut ini adalah data contoh soal untuk pengisian formulir 1770SS dan 1721A1. Pemilik dari data formulir ini adalah Bapak Dudung Abdul Rahman, di mana dalam data ini berisi identitas, gaji, tunjangan, daftar harta, dan nama pemotong. Nantinya data ini akan diolah dan dimasukkan ke dalam formulir. Namun, untuk memudahkan dalam pengisian formulir 1770SS dan 1721A1, alangkah baiknya kita membuat perhitungan pajak penghasilan dari Bapak Dudung Abdul Rahman. Contohnya seperti ini. Langkah pertama adalah pengisian formulir 1721A1, di mana pengisian ini akan memudahkan kita untuk mengisi formulir yang selanjutnya, yaitu formulir 1770SS. Di dalam formulir 1721A1 ini, terdapat nomor bukti potong adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mengisi nama NPWP pemotong dan nama pemotong, di mana kedua data ini terdapat di dalam soal. Setelah data yang di atas terisi, kita akan masuk ke bagian A, di mana bagian A ini menjelaskan tentang identitas penerima penghasilan yang dipotong, di mana data-data di bagian A ini juga terdapat di dalam soal. Karena Bapak Dudung belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka status PTKP untuk Bapak Dudung adalah TK0. Selanjutnya, untuk nomor 8 dan 9, karena Bapak Dudung ini bukan negara asing, maka nomor 8 dan 9 dikosongkan saja ya. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian B, di mana bagian B ini terdiri dari rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 dari Bapak Dudung Abdul Rahman. Untuk mengisi bagian B ini, kita dapat melihat dari perhitungan penghasilan yang telah kita buat. Di situ terlihat bahwa gaji pokok yang diterima Bapak Dudung adalah 53.200.000. Kita isikan di poin 1. Selanjutnya, karena Bapak Dudung tidak menerima tunjangan PPh, kita nolkan saja ya. Nah, di sini Bapak Dudung menerima tunjangan lainnya berupa uang lembur dan sebagainya sebesar 3.200.000. Karena Bapak Dudung tidak menerima honorarium, premi asuransi, dan penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya, dari poin 4 sampai 6 kita nolkan saja. Selanjutnya, Bapak Dudung menerima tunjangan THR sebesar 3.200.000. Lalu, kita akan menghitung penghasilan bruto, di mana cara menghitungnya kita jumlahkan dari poin 1 sampai poin 7. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pengurangan, di mana pengurangan ini terdiri dari biaya jabatan atau biaya pensiun. Untuk menghitung biaya jabatan tersendiri, kita kalikan 5% saja dengan jumlah penghasilan bruto. Lalu, untuk poin ke-10 yaitu iuran pensiun, di mana Bapak Dudung setiap bulannya dipotong sebesar 100.000 dan disetahunkan kita kali 12 saja. Dan untuk jumlah pengurangan kita jumlahkan poin 9 dan 10. Lalu kita akan masuk ke dalam perhitungan PPh pasal 21. Untuk poin nomor 12, kita akan menghitung jumlah penghasilan neto. Cara menghitungnya yaitu poin 8 dikurangi poin 11.
Untuk poin 13, karena penghasilan neto masa pajak sebelumnya tidak ada, kita nolkan saja. Dan untuk poin 14, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, kita isikan saja sesuai dengan poin nomor 12, karena dalam poin 12 ini sudah disetahunkan. Untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, Bapak Dudung tersendiri TK 0, sesuai dengan ketentuan TK 0 itu berjumlah 54 juta. Menghitung penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Caranya, poin 14 dikurangi poin 15. Untuk poin 17, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, itu sudah ada di perhitungan ya, kita tinggal masukkan saja. Untuk nomor 18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya tidak ada, kita nolkan saja. Lalu untuk PPh terutang, datanya juga ada di dalam perhitungan, kita masukkan saja. Nah, karena perusahaan telah mengakumulasikan pemotongan terhadap Bapak Dudung sebesar 71.000, kita masukkan di dalam poin 20 ini. Langkah terakhir adalah pengisian identitas pemotong. Nah, cukup segitu Sobat Pajak pengisian formulir 1721 A1. Selanjutnya kita akan mengisi formulir 1770 SS. Formulir 1770 SS ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi berpenghasilan dari selain usaha dan atau pekerjaan bebas yang penghasilannya tidak lebih dari 60 juta dalam setahun. Langkah pertama untuk mengisi formulir ini adalah mengisi identitas wajib pajak di mana terdapat NPWP dan nama wajib pajak. Untuk mengisi kedua data tersebut, kita dapat melihat data di dalam soal. Setelah mengisi identitas wajib pajak, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian A, di mana menjelaskan tentang pajak penghasilan. Untuk nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubung dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya, kita dapat melihat dari perhitungan yang telah kita buat. Untuk nomor 2, yaitu pengurang, kita dapat melihat dari formulir 1721 A1 nomor 11, ataupun kita dapat melihat dari hasil perhitungan yang telah kita buat. Nah, untuk nomor 3, penghasilan tidak kena pajak karena Bapak Dudung ini TK 0, sesuai dengan ketentuan yaitu 54 juta. Selanjutnya kita akan menghitung penghasilan kena pajak dengan cara poin 1 dikurangi poin 2 dan dikurangi poin 3. Nah, untuk pajak terutang kita dapat melihat dari perhitungan yang telah kita buat. Selanjutnya, untuk pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, Bapak Dudung juga dikenai. Sesuai dengan data, kita masukkan saja ya. Untuk pengisian poin 7, yaitu kita isi dengan cara poin 5 dikurangi poin 6. Karena hasilnya 0, maka kita tidak perlu mencekis kedua data di sini. Jadi, Bapak Dudung tidak memiliki penghasilan yang harus dibayar sendiri atau penghasilan yang lebih dipotong. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian B, di mana terdiri dari penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak. Untuk poin 8, poin 9 dan poin 10, karena Bapak Dudung tidak dikenai, maka kita kosongkan saja. Nah, kita selanjutnya masuk ke dalam bagian C,
di mana bagian C ini terdiri dari daftar harta dan kewajiban. Untuk mengisi bagian C ini, kita dapat melihat data yang ada di soal ya. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak yang dimiliki oleh Bapak Dudung sebesar 81 juta. Dan untuk nomor 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang yang pada akhir tahun dimiliki oleh Bapak Dudung adalah 42 juta. Langkah terakhir untuk mengisi formulir ini ialah pengisian tanggal. Perlu kalian ketahui, jatuh tempo untuk wajib pajak orang pribadi yaitu 31 Maret. Jadi lebih baik kita mengisi sebelum 31 Maret. Beres deh pengisian formulir 1770 SS. Begitulah Sobat Pajak cara pengisian formulir 1770 SS dan 1721 A1. Mudah bukan? Untuk kalian yang ingin mempelajari lebih dalam tentang perpajakan, yuk masuk Politeknik Praktisi Bandung, kuliah praktis, instan kerja, dan pilihan karir seumur hidup. Cukup sekian penjelasan mengenai pengisian formulir 1770 SS dan 1721 A1. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.